warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Hendrika Saputra, CTP Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten. Hari ini kita bersama dengan Pak Agung, guru kelas 4 dari SD Negeri 2 Buan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini Pak Agung? Alhamdulillah kabar hari ini baik dan sehat Pak. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan melaksanakan supervisi di dalam kelas Pak Agung. Baik Pak, siap. Adapun tujuan melakukan observasi ini yaitu nanti saya akan mengamati dan melakukan evaluasi Pak Agung selama dalam mengajar di dalam kelas. Mengapa kita hari ini melakukan observasi terlebih dahulu sebagai langkah awal? Yang pertama, nanti Pak Agung nanti lebih siap dan percaya diri saat melakukan pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Saya akan membentuk kelompok sehingga terjadi diskusi kelompok dengan murid sehingga komunikasi adanya pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti dengan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem yang ada di Indonesia sehingga nanti dapat bisa menyimpulkan dengan baik dan benar. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan area sikap, sosial, dan keterampilan pada siswa. Berarti Bapak nanti area pengembangan berfokus pada evaluasi dan penilaian baik sikap dan keterampilan dan sosial. Bagaimana rancangan pembelajaran Bapak nanti yang akan dilaksanakan, misalnya penggunaan model, metode, atau pendekatan seperti apa Bapak? Untuk rencana pembelajaran, saya akan menggunakan pembelajaran yang diferensiasi dan terintegrasi sehingga pembelajaran sosial dan emosional. Untuk metode yang saya gunakan nanti metode ceramah sama diskusi Pak, agar pembelajaran lebih menyenangkan. Baik, berarti pembelajaran yang akan digunakan nanti Pak Agung akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan PSI dan budaya positif dengan model pembelajaran yaitu cooperative learning dengan metode ceramah dan diskusi. Baik, bagaimana dengan media yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti Pak? Untuk media yang saya gunakan dengan gambar dan video pembelajaran agar siswa lebih menarik, tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan menyenangkan. Baik, untuk rencana akan dipraktekkan secara langsung itu nanti kapan Pak? Insya Allah hari Sabtu Pak. Saya akan datang di kelas Bapak besok. Kita akan melaksanakan observasi atau supervisi di kelas Bapak. Nanti saya akan mengamati dan melihat dan mencatat apa saja kegiatan yang ada di dalam pembelajaran Bapak. Setelah Bapak melakukan pembelajaran, nanti kita akan ketemu kembali pada kegiatan yang namanya yaitu pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktek saya. Baik Pak, siap. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang didapatkan saat percakapan pra-observasi ini Bapak? Saya sangat terinspirasi setelah melakukan pra-observasi ini Pak. Jadi saya nanti punya gambaran pandangan akan menggunakan model belajar yang bagaimana, metode pembelajaran seperti apa, agar siswa itu dalam pembelajarannya itu menyenangkan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya sudah sharing-sharing dengan saya hari ini. Jadi selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan observasi supervisi di kelas Bapak. Terima kasih. Kita akhiri percakapan hari ini. Sampai ketemu kembali saat observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, sebelum pelajaran dimulai, aku absen dulu ya. Ali, Alvin, Rizal. Sekarang kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Nah, tetapi sebelum Pak Guru lanjutkan tentang materinya, silahkan berdiri dulu semuanya. Nah, buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tidak bersuara. Ya, oke. Sekarang silakan duduk kembali. Ya. Pada pelajaran hari ini tujuannya adalah melalui kegiatan mencari tahu dan diskusi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan cara menjaga keseimbangan ekosistem dengan tepat. Oke. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu tentang cinta lingkungan. Kenapa kita harus mencintai lingkungan kita? Apa ayo? Biar bersih. Ya, biar bersih. Kemudian apa lagi? Kalau lingkungan bersih, kita akan menjadi sehat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar depan ini. Nah, di situ ada gambar 1 dan gambar 2. Ya, silakan perhatikan. Untuk yang gambar 1, silakan kamu amati dan kamu perbandingkan antara gambar 1 dan gambar 2 itu. Nah, itu ada gambar tentang lingkungan di sekitar kita. Nah, ada yang gambar 1 membuang sampah, ada yang menebang pohon. Nah, setelah kalian amati pada gambar 1 dan gambar 2, adakah perbedaan di situ? Ya, coba untuk kelompok 1. Kelompok 1. Bagaimana pendapatmu tentang gambar 1 itu? Iya, menyebabkan banjir. Kenapa? Karena membuang sampah di sungai. Kemudian apa lagi dampaknya? Apa? Ya, hewan menjadi punah. Kenapa hewan menjadi punah? Karena hutannya ditebang semuanya, jadi tidak memilih yang besar-besar, maka menyebabkan hewan-hewan akan punah karena tidak punya tempat tinggal, kemudian makanannya, ya kan? Nah, kemudian ada lagi apa? Penyakit. Iya, menyebabkan penyakit. Kalau membuang sampah sembarangan, maka di situ akan ada berbagai macam penyakit. Nah, kemudian ada lagi. Penyebabkan longsor. Iya, menyebabkan longsor. Hutan yang gundul, yang tidak ada tanamannya, tidak ada pohonnya. Nah,
menyebabkan tanah. Nah, tanah itu tidak ada yang menumpak. Jadi akar, nah fungsinya akar itu adalah menumpak tanah-tanah itu. Jadi kalau tidak ada pohon, nah, tanah akan mudah longsor. Apalagi kalau ada hujan yang deras, itu bisa menyebabkan longsor. Kemudian yang gambar 2, nah, coba nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang gambar 2 itu? Mencegah banjir. Ya, mencegah banjir. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, sungai-sungai yang bersih, nah itu tidak mudah banjir, tidak menyebabkan banjir. Karena apa? Nah, karena kalau buang sampah di sungai itu arus air itu tidak lancar, jadi tersulut sehingga akan menyebabkan banjir. Kemudian ada lagi, ya, melestarikan lingkungan. Ya, gambar yang bawah itu menanam pohon. Nah, itu bisa melestarikan lingkungan. Jadi kita itu harus menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap bersih, tetap aman, jadi nyaman untuk kita tinggali. Ya, sudah tinggal. Coba untuk yang kelompok 1, silahkan kalian amati gambar ini. Nah, silahkan kalian amati. Untuk yang kelompok 2, nah, silahkan kalian amati pada video tentang lingkungan ini. Nah, setelah kalian amati, nanti silahkan kalian kerjakan berkelompok apa hasil. Nah, dari pengamatan kalian tersebut, silahkan kalian tulis pada lembar kertas yang Pak Guru sediakan ini. Ya, bisa dikerjakan mulai sekarang. Ya, kita amati dulu, kemudian kalian bandingkan antara gambar 1 dan gambar 2 ini bagaimana pengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita itu. Nah, silahkan kerjakan, nanti silahkan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, ayo. Aku kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Mana ada yang sulit? Nih, kelompok 2 bagaimana? Ya, ada yang sulit. Nanti pas presentasi semua kelompok per kelompok maju semuanya. Dan mari kita presentasikan ke depan apa hasil dari diskusi kalian. Ya, dimulai dari kelompok 1 yuk. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia menebangkan hutan untuk
untuk dimanfaatkan kayunya dan membakar hutan untuk membuka lahan baru. Selain merusak hutan, kegiatan manusia ini juga menyebabkan hewan kehilangan habitatnya. 2. Peruangan hewan liar merupakan salah satu kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Perburuan bisa menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan hewan. Jika hewan langka atau punah, keseimbangan lingkungan akan terpengaruh karena rantai makanannya jadi berkurang. 3. Penggunaan bom untuk menangkap ikan. Kegiatan ini bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Dampak dari penggunaan bom itu misalnya kerusakan terumbu karang hingga ekosistem laut. Dampak dari penggunaan bom itu misalnya kerusakan terumbu hingga berkurangnya populasi ikan seperti yang kita tahu. Terumbu karang merupakan habitat hewan dan tumbuhan laut, sementara berkurang ikan akan memengaruhi perkembangannya. Terima kasih. Ya, ini tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Sangat bagus sekali. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, oke, untuk selanjutnya adalah kelompok 2. Ayo, mari kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh kegiatan manusia. 1. Pembuangan limbah beracun sesuai namanya. Limbah beracun mengandung zat kimia yang membahayakan, keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan air. Terlebih lagi jika limbah itu dibuang tanpa diolah. Penggunaan pestisida yang berlebihan salah satu kegiatan manusia yang dapat mengurangi keseimbangan ekosistem dalam penggunaan pestisida yang pestisida digunakan untuk merawat tanaman, namun jika digunakan secara berlebihan bisa menyebabkan dan lingkungan pertanian. Selain itu, penggunaan pestisida berlebihan bisa membunuh hewan selain sama sehingga populasi hewan juga menurun. Terima kasih. Ya, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya adalah hasil dari apa yang kalian pelajari tadi, apa yang kalian diskusikan tadi, bahwa ya untuk kelangsungan hidup atau ekosistem itu adalah ada campur tangan dari manusia. Jadi kita sebagai manusia itu harus memperhatikan lingkungan sekitar kita agar lingkungan sekitar kita itu tetap sehat, makhluk hidupnya itu tetap lestari, tumbuh-tumbuhannya itu tetap lestari, itu harus kita jaga.
Bahkan, nah, kalau kita merawat tanaman, siapa yang di rumah punya tanaman? Ya, Riza, Ali. Tanaman apa? Lombok. Ya, lombok. Nah, Karim apa? Pohon mangga. Ya, pohon mangga. Itu kita harus menjaganya. Kita, apalagi musim kemarau, kita harus menyiramnya setiap pagi, setiap sore. Oh, Ani apa tanamannya di rumah? Ya, terong, sayur-sayuran. Ya, jadi nah, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita itu supaya tetap tumbuh dan sehat, karena itu juga akan mempengaruhi terhadap kita. Kalau lingkungan kita sehat, lingkungan kita bersih, nah, kita juga akan sehat. Untuk tugas yang kedua, nah, Pak Guru punya tugas untuk kalian. Silakan kalian memilih apakah milih pantun atau membuat gel-gel. Nah, kelompok 1 milih apa? Pantun. Milih pantun. Ya, untuk kelompok 2 Jajan. ya, gel-gel. Sekarang silakan kalian membuat pantun dan gel-gel berdasarkan tema tentang lingkungan. Akan membuat bersama-sama kelompok 1. Kirim. Ya, silakan dibuat pantunnya yang bagus. Untuk ya, ini dulu kelompok 1. Ya, diteliti lagi pantunnya. Nah, pantun itu apa ciri-ciri pantun itu? Ya, terdiri dari 4 baris. Nah, kemudian untuk saja bisa api-api, bisa api-api. Nah, itu pantun. Nah, itu. Oke, sekarang silahkan kelompok 1 kamu baca hasil dari pantunnya. Ya, ya. 1. Pantun kuningan jangan dipahan. Yang keras. 1. Pantun kuningan jangan dipahan. Biar tidak cepat berkarat, jika lingkungan kita sehat, sumber penyakit akan tersikat. Ya. Ikan 2. Tangkap ikan di tengah telaga. Ikan dilukis sama seniman. Bila kepusingan selalu terjaga, tentu hidup terasa nyaman. Ikan berangkat ke kota merasa lelah. Langit terang tiada berawan. Siapa yang suka jaga kebersihan? Pasti dia orang yang rupawan. Ya, itu adalah hasil pantun dari kelompok 1. Bagus sekali. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dan silakan kembali
Selanjutnya adalah untuk kelompok 2. Yuk, jil-jilnya bagaimana? Sebelah sini yuk. Sebelah sini kanan, kelompok 2. Ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Para pelajar Indonesia. Mana di mana tempat perlindungan. Sekolah ramah lingkungan ada di sekolah kita. Mana di mana bebas sampah plastik. Bebas sampah plastik ada di sekolah kita. Sekolah kita bersih, sekolah kita sehat, sekolah kita memang cinta lingkungan. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ayo. Ya, tadi kita sudah membuat patung, sudah membuat yel-yel yang sangat bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya adalah soal evaluasi. Nah, ini Pak Guru beri soal, silakan kamu kerjakan di lembar kertas ini dan nanti dikumpulkan ya. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan lain. Karena dikerjakan, iya dikerjakan. Di bawah ini soalnya dilihat dari yang kita pelajari tadi, silahkan kerjakan dulu. Bagaimana? Diteliti lagi, nah, ingat-ingat apa yang kita pelajari lagi. Ayo, kita selesai dulu. Jangan lupa lama. Baik, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan ke depan. Ayo, kelompok 2. Ya, untuk selanjutnya adalah kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, kesimpulan tentang keseimbangan lingkungan. 1. Keseimbangan lingkungan bisa berubah karena faktor alami seperti peristiwa alam. Namun, perubahan keseimbangan lingkungan juga bisa disebabkan oleh faktor manusia. Jadi, keseimbangan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor alam dan faktor manusia. Yang kemudian, kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem seperti penebangan hutan, perburuan hewan liar, penggunaan bom dalam menangkap ikan, pembuangan limbah beracun, penggunaan pestisida berlebihan. Nah, itu
juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, untuk selanjutnya adalah umpan balik. Ini Pak Guru kasih silahkan kamu tulis di sini umpan balik bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari pelajaran hari ini. Kemudian yang kedua adalah apa yang paling menarik saat pembelajaran hari ini. Nah, silahkan kamu tulis di sini, nanti ditempel di papan tulis di depan. Satu. Beri nama di atasnya atau di bawahnya boleh. Ya, sudah semuanya? Ya, sekarang coba Pak Guru bacakan. Karim, senang. Apa yang paling menarik adalah membuat pantun. Ya, kemudian Ani, senang. Yang paling menarik adalah membuat pantun. Kemudian Jenny, perasaannya senang. Yang paling menarik adalah membuat pantun. Ya, kemudian Ali, perasaannya senang. Yang paling menarik adalah membuat ginger. Ya, bagus sekali. Kemudian Rizal, ya perasaannya senang. Untuk yang paling menarik adalah membuat ginger. Alvin, ya perasaannya senang. Apa yang paling menarik adalah menonton video. Ya, kemudian Safira, perasaannya senang. Yang paling menarik adalah membuat pantun. Yang terakhir adalah Iga, yang paling menarik adalah menonton video dan perasaannya senang. Ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua yang telah ya. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik dan menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita. Ya, sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 10
dalam sesi percakapan pasca observasi dengan saya sendiri Muhammad Lutfi Hendrika Saputra dari SD Negeri 2 Buan. Hari ini saya dengan Pak Agung, guru kelas 4 dari SD Negeri 2 Buan yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Agung, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah baik dan sehat. Baik Pak Agung, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait Pak Agung melakukan pembelajaran di kelas kemarin dengan tujuan pasca observasi ini nanti saya akan mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Agung. Ada beberapa pertanyaan Pak Agung yang akan saya sampaikan kepada Pak Agung. Yang pertama, bagaimana perasaannya Pak Agung terkait jalannya observasi di kelas? Perasaan saya merasakan karena belum terbiasa dilakukan observasi kelas, tetapi alhamdulillah dapat berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah Pak Agung, sebetulnya sudah berjalan dengan baik Pak Agung dalam proses pembelajarannya. Bisa diceritakan kembali Pak Agung untuk area pengembangan yang dicapai Pak Agung, bagaimana langkah-langkahnya dan tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam pembelajaran kelas. Tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya saya melakukan area penilaian sikap dan keterampilan. Untuk penilaian keterampilan yaitu saya menggunakan rubrik penilaian sikap pada siswa selama berdiskusi Pak. Dan untuk penilaian keterampilannya yaitu pada keterampilan siswa dalam berdiskusi membuat cerita sederhana tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Baik, berarti area pengembangan yang dicapai Pak Agung berkaitan dengan rubrik penilaian dan keterampilan. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum Pak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Pak, tetapi juga masih banyak kekurangan-kekurangannya. Baik, jadi yang sudah dilakukan Pak Agung itu sebenarnya sudah baik, sesuai yang apa yang diharapkan. Baik, ada beberapa kekurangannya tadi, kira-kira apa kekurangan yang dilakukan Pak Agung dan kendala apa selama dalam pembelajaran tersebut? Kekurangan atau kendala yang terjadi mungkin sering dialami oleh guru-guru yang lain Pak, namun seperti siswa mungkin kurang aktif selama proses pembelajarannya. Baik, jadi beberapa yang terlibat dalam pembelajaran itu ada beberapa siswa yang tidak aktif ya Pak ya? Ya. Ada tidak aktif, kira-kira yang penyebabnya itu apa Pak? Ya, mungkin siswa itu kurang fokus dalam pembelajaran Pak, dan kedepannya saya akan menggunakan model maupun pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Baik, jadi rencana ke depan Pak Agung akan menggunakan model atau pendekatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa agar pembelajarannya lebih nyaman dan antusias itu ya Pak ya. Semoga Bapak rencana tadi bisa terrealisasi dengan baik. Semoga Pak Agung bisa memperoleh pembelajaran yang lebih baik daripada yang kemarin. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan perubahan itu dan rencana Bapak itu akan disampaikan kapan? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin bulan-bulan ini. Baik Pak Agung, saya doakan semoga terlaksana dengan baik. Terima kasih atas berkenannya kita sharing-sharing pada hari ini. Baik, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, baik dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan kegiatan pasca observasi dengan Pak Agung. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.